Oke, halo sobat, sebelah kita untuk seri Amerika dapat jadi Austin. Di sini kita sepakat nih karena banyak banget request untuk kita ngelakuin pengembangan. Makanya hari ini kita bakal ngelakuin pengembangan tapi di elektronik aja supaya Willy yang ada yang menjadi penyakit di motor kita itu nggak terlalu berpengaruh banget untuk kecepatan dari motor Ducati milik si Asep. Makanya hari ini kita udah ngelakuin pengembangan tapi hanya di elektronik aja, cuy. Sumpah ini nggak habis pikir, ternyata yang protes tuh kemarin di komentar banyak banget gara-gara kita terlalu menzolimi motor milik si Asep dengan membatasi penggunaan elektronik sekaligus pembatasan pengembangan, bahkan nggak ada pengembangan. Cuma makanya hari ini kita karena banyak banget yang protes, makanya kita hari ini udah ngelakuin pengembangan tapi hanya di anti Willy aja, nggak ada yang lain. Dan ternyata di sesi kualifikasi kita hari ini turun hujan. Dan sepertinya hari ini kita butuh keringanan dengan menggunakan TGS di angka 3 supaya motor kita nggak terus-terusan nge-sliding. Karena dari pengalaman kita pakai TGS angka 4 pun ketika balapan hujan tuh bener-bener efeknya parah banget, suka banget nge-sliding. Apalagi kalau kita nggak pakai TGS full. Makanya hari ini gue coba untuk ngeringanin lagi, kita hanya menggunakan traction control di angka 3 supaya nggak terlalu parah banget efek dari sliding dari motor milik si Asep Surasep di DJB Austin dengan cuaca yang sangat-sangat basah kali ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke si kualifikasi. Kira-kira bisa nggak nih si Asep tembus ke depan? Soalnya ini biasa kalau hujan, biasa ini ya Ducati suka kenceng loh cuy. Kita coba aja di sini. There he is getting on the track. We will soon find out whether he's looking for a quick lap time or whether he's trying out something for the race. Ini agak mendingan sih, kita pakai TCS yang nomor 3 dan engine kita pakai angka 3 juga. Ternyata nggak terlalu parah-parah banget, itu masih bisa kita kendaliin dengan sangat normal. Beda dengan GP Qatar kemarin, gimana Qatar itu kita masih belum memiliki kesempatan bagus karena kita masih beradaptasi dengan gaya balap baru tanpa penggunaan elektronik yang sempurna. Dan di sini kita pakai anti Willy yang full karena kalian masih aja protes soal anti Willy, karena itu kalian katanya sih kalau ngeliat tuh suka risi sama ban depan yang selalu terangkat. Makanya hari ini kita pakai anti Willy yang full serta bantuan dari pengembangan. Kira-kira besok kayaknya sih di seri Termas kita udah ngerampungin satu pengembangan itu di anti Willy 1. Tapi ya tetap sih kalau kita udah sering yang namanya nge-sliding, apalagi di engine brake kita nggak terlalu pakem, kayaknya bakal susah untuk mengovertake rival dengan sangat mulus. Oke, ini dia hasil Q2 dan akhirnya kita tembus ke posisi 8, luar biasa, 0,2 dari Oliveira. Dan akhirnya rampung sudah sesi Q2 dan kita hanya bisa mampu start dari posisi ke-8. Tapi nggak masalah karena si Marc Marquez, musuh kita yang kemarin di season lalu itu dia hanya bisa start dari posisi ke-12. Sayang sekali juga, tapi nggak masalah karena hari ini juga kita gapnya sama si Franco nggak terlalu jauh ya, paling kenceng ya 0,3 lah ya. Tapi nggak masalah karena masih ada seriesnya, karena biasa sesi kualifikasi bakal beda sama seriesnya. Oke, here we go untuk sesi race di GP Amerika. Hello from Austin. We're here in Texas. In about a few minutes, we'll be bringing you the MotoGP race. Seperti biasa di cuaca hujan kita pakai kompon soft dan soft karena itu adalah pilihan yang paling tepat untuk kita pakai. Karena itu juga kalau pakai soft medium yang ada ban belakang kita malah sering banget nge-spin dan akhirnya itu bakal membuat bola kita makin cepat habis dan cepat aus. Makanya soft dan soft memiliki momentum yang pas dan peluang yang bagus untuk menang meraih posisi pertama untuk pertama kali bersama Ducati Lain Ducati Factory bersama Asep Surasep. Oke semua, ini dia sesi race kelas Moto seri kedua tepatnya di Amerika. Square Breaks and on the way dengan wet race. Apakah Ducati bertahan mengejar posisi buat dari Franco Morbidelli kembali. Fabio Quartararo kita overtaking, tak ada penyakit masih cukup telat ngerem tadi. Astaga, kita malah terlalu lambat tadi pas pertama hingga akhirnya kita malah di overtake oleh rival. Hingga sekarang kita melorot ke posisi 11 sebentar ke overtake lagi Maverick Vinales. Dan kali ini KTM Factory melawan kita dan akhirnya bagus sekali ngejar Marc Marquez ke posisi ke-10 di Triple Chica. Ducati Fabio Quartararo Valentino Rossi menggunakan livery terbaru untuk musim 2021. Dapat lagi Marc Marquez dan nampaknya Marquez kembali bertahan. Nampaknya dua Honda memiliki struggle di mana mereka berdua memiliki masing-masing kayaknya memiliki masalah yang nggak terlalu bisa diselesain karena hingga saat ini mereka nggak bisa tembus ke posisi yang bagus. Gak pertanyaan dua Repsol Honda dari segiri dan akhirnya ada momentum untuk pertanyaan Paul serta Marc Marquez. Luar biasa, akhirnya Ducati berhasil melampaui dua Repsol Honda melawan mengejar Johan Zarco ke posisi ke-7 tikungan ke-11 untuk pertanyaan Ducati Pramac Racing dan akhirnya di tikungan 12 sebelumnya. Dan kali ini Marc Marquez malah jatuh, sayang sekali. Aduh, ngapain dah.
Padahal tadi si Marquez sudah bisa ngelawan kita loh, tapi malah dia jatuh gara-gara mungkin dia terlalu berambisi kan. Overtaking Zarco masuk posisi ke-7. Nah, Valentino Rossi akhirnya menempati posisi kedua overtaking dari sisi kiri di entry corner tikungan ke-12. Nah, kali ini kembali merasak perlahan dan akhirnya kembali berduel side by side. Rossi noleh ke belakang, dia kayaknya ini suka aneh aja loh AI di sini. Aduh nggak habis pikir dah. Mulai tadi si Marquez crash, kemudian si Vale malah noleh ke belakang setelah tadi kita overtaking. Kayaknya si AI kali ini udah mulai ngeraguin atau justru malah udah panik nih. Soalnya si Asep udah mulai bisa membiasakan dengan Ducati yang meskipun elektroniknya nggak full. Waduh. Oke, Taka, Joan Mir, nampaknya Honda kali ini benar-benar memiliki struggle di mana mereka semuanya kayaknya udah nggak bisa tembus ke row terdepan. Ducati Taka untuk posisi kelima tepatnya di final sektor. Ducati mengovertaking, tapi sayangnya kita salah ambil jalur tadi sehingga Taka berhasil mendefense serangan dari Asep Selassie. Overtaking dari segini mengejar di track lurus dan malah Willy. Sayang sekali di lap kedua balik berdua dengan Taka menuju first corner. Bisa Ducati mempertahankan posisi kelima. Nampaknya masih belum bisa kita hati-hati karena di sini kita masih cukup bertahan. Apalagi di sini engine brake nggak terlalu kita pakai cuy. Jadi makanya kali ini kita harus lebih cepat ngambil ancang-ancang untuk ngerem supaya nggak ngelebar. Karena bisa kalau kita ngelebar, kalau kita selalu tekan dengan sangat paksa, yang ada ban kita malah selip dan akhirnya malah crash. Jadi itu benar-benar harus diperhitungkan supaya kita nggak crash di cuaca hujan untuk balapan di GP Amerika. Oke, mendekati Taka di sektor kedua awalan Joan Mir serta nampaknya satu KTM Factory berhasil mengisi row terdepan di posisi ketiga. Dan hari ini kita cukup beruntung, kita udah bisa kembali merangsek meskipun tadi kita sempat kecacar dari posisi 8 ke 11 hingga sekarang kita kembali lagi di posisi ke-6 dan ini lumayan banget sih, udah nggak terlalu buruk. Wow, Oliveira sayang sekali nampaknya KTM Factory yang menjadi perwakilan tadi malah crash cuy. Astaga, kita overtaking Taka dari sekarang akhirnya kembali berdua side by side menuju tikungan ke-12. Kita overtaking Joan Mir, bisa kita mengejar di entry corner dan nampaknya cukup licin, hati-hati dan cukup melebar kali ini. Taka malah motong jalur, itu ngapain tadi? Astaga, bisa-bisanya AI nongol dari si kiri dengan itu tadi tikungan tajam banget, tapi si Taka kok tiba-tiba nongol cuy. Wah, ini nggak nyangka ternyata di GP Austin kelakuan dari AI bisa separah ini. Udah crash tadi, kemudian oleh ke belakang, kemudian hingga si Taka malah motong jalur di tikungan ke-12 tuh parah banget asli. Tapi dengan beberapa crashnya rival tadi, namanya si Rossi udah mulai bertengger nih di posisi ke-6. Lumayan kan daripada nggak bisa tembus ke posisi besar. Kita Taka tepatnya di final sektor. Dua tikungan terakhir menuju lewati itu kepada di menuju lap ketiga. Bisakah Asep mendekati Taka di akselerasi Ducati Lenovo Ducati Desmo GP21? Kali track terus mendekati Taka tepatnya di entry corner tikungan pertama. Kita overtake dengan paksa dan nampaknya masih belum bisa. Kita salah ambil jalur lagi, tenang, kita bakal memiliki momentum mengambil akselerasi. Ini dia, akhirnya kita overtaking Taka dari segeri di penurunan dan akhirnya kembali berduel side by side lagi. Tapi Taka kembali lepas menuju triple chicane. Kita overtaking Taka dan sekarang akhirnya bagus sekali kembali berduel di triple chicane side by side. Joan Mir kembali di posisi ketiga. Nampaknya Joan Mir masih mampu mendefense serangan dari Taka untuk posisi ketiga. Kita overtaking Taka dari terdalam. Kita overtaking tepatnya kali ini dikit lagi. Hampir bisa, ini dia tepatnya di sektor kedua awal. Kita bakal overtaking Taka ketika udah melewati track menurun, tepatnya di tikungan ke-10. Kita overtaking dari segeri. Dan tapi tadi Taka sedikit agak nge-sliding, kayaknya dia udah memiliki struggle nih. Kita overtaking Taka dari segeri, kembali mengejar di akselerasi menuju entry corner tikungan ke-11. Kita overtaking dan akhirnya kita blok pas langsung. Luar biasa, akhirnya kita berhasil melampaui Taka tepatnya untuk posisi ke-4 sekarang. Kita fokus ke fighting di akselerasi, sedikit pilih. Fokus mengejar Joan Mir untuk posisi ketiga. Bisa ke Ducati Lenovo overtaking Suzuki. Kita overtaking segini masih mengejar, kita overtaking di entry corner tikungan ke-12. Bisa mengejar nampaknya masih belum bisa, sayang sekali. Ducati Lenovo masih belum mampu mengimbangi. Taka crash di belakang, astaga. Dia ngapain tiba-tiba malah nabrak kita. Aduh, sayang banget. Honda kali ini udah parah banget. Mereka semuanya itu kecuali si Pol Espargaro kayaknya memiliki masalah yang nggak bisa diselesain.
wah ini kayaknya hari ini menjadi hari terakhir Honda berjaya di Austin. Maksudnya untuk tampil di Austin dengan sangat bagus, meskipun ya si Paul masih ada di posisi, wah kita juga hampir kehabisan cuy, ini benar parah banget sih. Jadi hari ini kayaknya Honda kurang beruntung dan banyak banget mengalami struggle dari tadi. Si Marc Marquez kemudian Taka, mereka keduanya malah crash dan sayang banget kan. Padahal kita harapin kita bisa dua sama Marquez, malah sayangnya mereka berdua malah crash kan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Kali ini fokus mengejar juara untuk lap keempat, tepatnya 2 lap lagi. Bisakah Ducati Suzuki itu posisi keempat, keren di pertama overtaking Joan Mir dan akhirnya kembali mendekat. Bisakah kita memiliki peluang di sini untuk mengejar duo Suzuki serta satu Yamaha Petronas SRT. Q-Focus Q-Fighting lap keempat ini dia masih kembali menjadi high speed corner tikungan kedua. Q-Focus Q-Fighting menuju terkunci di depan di triple chicane dengan kondisi ban yang masih cukup up. Bisakah kita mengejar duo Suzuki serta satu Yamaha di sini? Q-Focus Q-Fighting ini dia masih mengejar, ada peluang overtaking ini segini dan masih belum bisa kembali mengejar lagi. Tepat jadi sektor 1 terakhir. Dekati sektor kedua, kita masih bisa berjuang dengan semaksimal dengan game lap 3. Kita pasti bisa mengejar Joan Mir dan Valentino Rossi masih di belakang di posisi kelima. Ini dia tepatnya di akselerasi. Kita harus bisa manfaatin di sisa waktu balapan, apalagi ini udah tinggal 1 setengah lap lagi. Ini dia di entry corner dekati Joan Mir dan masih mencari peluang untuk akselerasi. Kita bawa pertandingan Joan Mir di akselerasi tepatnya di sini setelah tunggal ke-11. Kita bakal mengejar, pasti bisa. Dan akhirnya slipstream kita overtaking tak Joan Mir dari segini. Dan akhirnya luar biasa kencang sekali. Kalah telak Suzuki di sini dengan Ducati. Nampaknya di 2 lap terakhir Ducati yang memiliki kemampuan yang sudah mulai membara, on fire pada saatnya. Beda dengan yang tadi di awal balap, kita malah tercecer di posisi ke-12 setelah kita gagal untuk mengambil tikungan pertama dengan sangat-sangat sempurna. Kalau ketiga masih mengejar Alex Rins dengan Franco Morbidelli tepatnya di tikungan ke-16. Nah kalau ngomongin soal duel di Austin atau di MotoGP kayaknya hari ini kayaknya ada yang hilang sih. Gue malah kayaknya sama Dovi yang biasa kita duel sama si Dovi. Pokoknya kalau di GP19 kita duelnya cuma ada 2 rival. Kalau nggak Dovi ya si Marquez, dan itu udah bener berkesan banget. Karena juga sempat si Rossi sempat tampil sekali 2 kali untuk kencang, tapi kali ini kayaknya si Rossi udah nggak bisa sebagus dulu. Tapi di sini untungnya sih, meskipun si Marquez nggak terlalu kuat serta Dovi udah nggak ada, tapi masih ada Franco serta Alex Rins yang udah bisa tampil bagus. Meskipun kayaknya mereka bakal kalah untuk lap kelima di GP Amerika. Kita overtaking Rins dan segeri yard braking, kita overtaking Rins perlahan mengejar dan tampaknya masih belum berani. Ini tikungannya tajam banget, apalagi di sana itu area run off-nya nggak terlalu hebat. Jadi kalau kita crash ya otomatis kita bakal ngantem, langsung menghantam di papan pembatas. Tapi tenang aja, masih ada trek lurus, maka Ducati tepatnya di sisa lap kelima. Di triple G Ducati Alex Rins dengan sangat kencang sekali. Ini dia, dan akhirnya bagus sekali, luar biasa. Dengan sisa bensin 1,7 liter lagi, bisakah Ducati tampil dengan sangat-sangat bagus di akhir balapan MotoGP Amerika kali ini. Ini dia dari sektor kedua awal 0,2 dengan Rins dan namanya Joan Mir masih ada di posisi keempat di belakang kita. Masih mengejar, berusaha mengejar Suzuki, pasti bisa. Dan kali ini Franco Morbidelli menjauh. Nampaknya Franco udah mulai kencang di akhir balapan. Kita overtaking Rins dari si kanan dan mencari peluang di akselerasi. Bisakah kita mengejar? Dan akhirnya dikit lagi kita overtaking di akselerasi, mengejar full gas permasif, dan akhirnya kita lampaui Suzuki. Luar biasa kencang sekali, bukan main-main. Bukan hanya wacana saja, nampaknya Ducati kali ini benar-benar luar biasa banget. Dengan Ducati Desmo GP1 pasti kita bakal menjadi juara dunia di sini. Kita overtaking Franco tepatnya di entry corner tikungan ke-12, dan hati-hati jangan sampai crash karena ini benar-benar licin banget. Apalagi tadi kita sempat ngelihat ada insiden di mana si Taka sempat motong jalur, bahkan dia juga tadi crash di tikungan ke-12 yang tadi kita lewatin. Jadi benar-benar kayaknya si Taka mengalami sebuah karma yang dia nggak bisa untuk bisa menang di sini. Oke. Sektor 3 menjelang sektor keempat, bisakah Ducati Lenovo mendekati Franco Morbidelli? Dikit lagi, Q-Focus Q-Fighting masih ada waktu, masih ada kesempatan kita menang di sini tepatnya di beberapa tikungan lagi, 3 tikungan lagi, pasti bisa mengejar meskipun mustahil. Tapi tenang aja, kita bakal pertandingan sangat paksa, kita bakal mengejar dengan semaksimal mungkin kali di 2 tikungan terakhir, di 2 tikungan terakhir, dikit lagi ditinggal di final sektor menuju tikungan terakhir. Ini dia, kita overtaking Franco dan nampaknya cukup jauh, dan akhirnya kita harus berpuas diri hanya bisa finish di posisi kedua. Dan akhirnya usai sudah untuk balapan di MotoGP ya Amerika. Luar biasa, Ducati berhasil
tampil dengan sangat impresif meskipun tadi kita sempat tercacar hingga kita ngalamin beberapa insiden di mana tadi si duo Honda yaitu Taka dan Marc Marquez mereka crash cepat di belakang kita setelah kita tadi berusaha untuk mendefend, tapi sayangnya mereka berdua itu malah maksa untuk ngelampaui kita hingga akhirnya mereka malah kepleset dan akhirnya mereka harus crash dan tumbang di GP Austin kali ini. Dan untuk poin di sini kita berhasil merangsak 4 posisi ke posisi kedua dengan jarak kali ini hanya 20 poin aja. Tapi di sini si Franco namanya dia udah bisa memperoleh poin dengan sangat sempurna 2 kali kemenangan kita. Nggak bisa menang loh cuy, karena kita masih memiliki momentum atau saat yang tepat untuk menang di balapan musim kali ini. Jadi ya semoga aja besok di seri Termas di Argentina kita udah bisa untuk tampil bagus lagi dan bisa mengambil alih puncak klasemen dari Franco yang ada di posisi pertama. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung lanjut mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi banyak di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao. Second place finish is an excellent result for both him and his team, giving them hope for the following races. Stars of the day enjoying a round of applause from the team and fans. Everyone gave it their all today. You can't deny that these riders were on another level.